berdasarkan norma tertentu. Ya, kerjasama itu harus sifatnya adil, tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, menghargai keberadaan SARA, ya, dan juga tidak bertentangan dengan ada masyarakat. Ya baik, kalian bisa melihat ya ada foto di atas ini. Ya, contohnya di situ adalah kerjasama yang sebaiknya tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya adalah misalnya mengerjakan PR, ya, yang seharusnya tidak seperti tapi dikerjakannya dengan saling kerjasama contek menyontek. Itu salah satu kerjasama yang memenuhi unsur-unsur itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita mempelajari tentang istilah kerjasama di berbagai daerah. Jadi di berbagai daerah di Indonesia istilah kerjasama itu bermacam-macam. Contohnya ada di Sumatera Utara, istilah kerjasama itu adalah Marsiala Pari. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu istilah kerjasama adalah Manunggal Sakato. Sedangkan di daerah Jawa yang sudah diterangkan sebelumnya, di daerah Jawa itu istilahnya adalah gugur. Kemudian di Bali istilah kerjasama adalah Supa. Dan di NTT itu ada Pawoda istilahnya. Kemudian di Kalimantan Timur ada Paleo. Di Minahasa ada Mapalus. Di Papua ada Helmkoi. Pelambay itu adalah istilah kerjasama di berbagai daerah. Selanjutnya kita pelajari macam-macam kerjasama di dalam berbagai bidang. Ada bidang kehidupan sosial politik, pertahanan dan keamanan negara, dan ada di bidang ekonomi, dan juga antar umat beragama. Jadi kerjasama ini meliputi berbagai macam bidang kehidupan, macam-macam sekali. Baik, kita lanjutkan ke bentuk kerjasama dalam bidang politik dan kehidupan masyarakat. Di sini ada 3 contoh terkait dengan bentuk kerjasama di bidang politik dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, ikut serta memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Yang kedua, ikut membantu bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara. Yang ketiga, menjaga bersama-sama agar pelaksanaan pemilu, pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah itu berjalan dengan aman dan lancar. Baik, kita lanjut untuk bentuk kerjasama dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Pembayaran. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama adalah membayar pajak untuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, yang dilakukan kita sebagai warga negara adalah membayar pajak waktu, tidak lalai dalam pajak. Nah, pemerintah setelah kita membayar pajak, pemerintah menggunakan wewenangnya untuk menggunakan pajak dalam melaksanakan yang namanya pembangunan nasional. Gunanya apa? Gunanya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, ada juga kerjasama dalam bidang ekonomi dengan cara pemberian bantuan UMKM dari pemerintah kepada masyarakat supaya kegiatan ekonomi dari masyarakat itu tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini contoh gambar yang di atas ya, ada pembayaran pajak di Samsat dan juga ada pemberian bantuan UMKM dari pemerintah kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di masyarakat kita. Selanjutnya ada bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat. Nah, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di sini yang pertama melakukan kegiatan ronda malam atau siskamling. Yang kedua adalah membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan yang adanya gangguan keamanan. Yang ketiga, mengikuti upaya bela negara. Lalu kerjasama yang terakhir adalah kerjasama terkait dengan agama, antar umat beragama. Kerjasama yang antar umat beragama ini bisa ditandai dengan berbagai sikap-sikap. Yang pertama, sikap saling menghormati agama dan beda agama, sikap saling menghormati lembaga keagamaan. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama.